Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jesayas Maranata, NIM J1A11841, mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Yang saya hormati Ibu Rahayu Suseno, STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penambahan Bubuk Kayu Manis Cinnamomum burmani terhadap sifat organoleptik teh kulit salak Salaka jalaka. Salak merupakan buah musiman yang diduga berasal dari daerah Jawa yang telah dibudidayakan ratusan tahun silam. Buah salak ini terdiri dari biji, daging buah, dan kulit. Biasanya kulit ini dibuang sebagai limbah. Menurut Nugroho 2014, kulit salak terdiri dari 10-14% dari bobot total buah salak. Anjayani dan kawan-kawan pada tahun 2015 menyatakan bahwa ekstrak kulit buah salak mengandung total fenol 166,2 mikrogram GAE mililiter dan aktivitas antioksidan sebesar 76,62%. Pada tahun 2019, penelitian Wayankarta menyatakan bahwa teh kulit salak ini berpotensi sebagai mencegah penyakit degeneratif karena mengandung senyawa antioksidan, flavonoid, tanin, alkaloid, terpenoid, dan fenol. Teh kulit salak ini sedikit terasa sepat karena adanya kandungan tanin pada kulit salak. Maka dibutuhkan inovasi lain untuk menghilangkan rasa sepat ini, yaitu menggunakan bubuk kayu manis. Bubuk kayu manis ini merupakan salah satu rempah yang sering dijumpai di dapur, yaitu digunakan sebagai bumbu masak. Pada kayu manis terdapat senyawa sinamaldehid, yaitu yang digunakan sebagai penguat cita rasa, penetral rasa, dan penghilang bau. Hasil uji Phytochemia Sapratilova pada tahun 2015 menunjukkan hasil bahwa kayu manis mengandung senyawa saponin, tanin, flavonoid, fenolik, steroid, dan glikosida. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh penambahan bubuk kayu manis terhadap sifat organoleptik teh kulit salak, dan manfaat penelitian ini yaitu memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat bahwa limbah kulit salak dapat diolah menjadi teh. Kemudian hipotesis penelitian ini adalah adanya pengaruh penggunaan bubuk kayu manis terhadap sifat organoleptik teh kulit salak Salaka jalaka. Analisis SWOT pada produk teh kulit salak ini, yang pertama itu ada kekuatan. Adapun kekuatan produk ini, yang pertama terbuat dari bahan yang mengandung tinggi akan senyawa antioksidan. Kemudian produk teh inovasi baru yang dipadukan dengan pemanis alami yaitu kayu manis. Adapun kelemahan dari produk ini yaitu minimnya informasi teh kulit salak di kalangan masyarakat. Dan yang kedua, daya tahan simpan dari produk ini belum diketahui. Dan yang ketiga, kemasan yang digunakan belum menarik. Adapun peluang produk ini yaitu yang pertama meningkatkan nilai ekonomis tanaman salak di Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan limbah kulit salak sebagai bahan alternatif pembuatan produk teh. Yang ketiga, proses pembuatan produk ini tergolong sangat mudah. Adapun ancaman dari produk teh kulit salak ini, yang pertama, banyaknya produk teh yang sudah beredar dan memiliki kualitas yang tinggi. Yang kedua, kurangnya bahan baku kulit salak karena salak merupakan tanaman buah musiman. Yang ketiga, munculnya pesaing baru karena omset pendapatannya sangat tinggi. Metode penelitian. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret April tahun 2021 ini di Desa Orase, tepatnya di rumah peneliti. Adapun bahan dan alat yang digunakan yaitu bahannya kayu manis, kulit salak, dan air mineral. Peralatan yang digunakan adalah timbangan elektronik SF400, Photoshop, pisau, gunting, blender, gelas 200 ml, loyang, saringan teh, panci, sendok, dan kompor.
Adapun rancangan penelitian ini dilakukan dengan penambahan bubuk kayu manis. Yang pertama itu dengan perlakuan kanol tanpa penambahan bubuk kayu manis. Ada K1 dengan penambahan 1 gram bubuk kayu manis, ada K2 penambahan bubuk kayu manis 2 gram, yang ketiga ada bubuk kayu manis penambahan dengan 3 gram. Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu pembuatan bubuk teh kulit salak, kemudian pembuatan bubuk kayu manis, kemudian penyeduhan teh kulit salak. Pembuatan bubuk teh kulit salak ini yang pertama dilakukan adalah kulit buah salak dibersihkan, kemudian dirajang, dipotong-potong, kemudian dilayukan, kemudian dikeringkan dan diblender dan didapatkan bubuk teh. Kemudian untuk membuat bubuk kayu manis dipotong-potong terlebih dahulu, kemudian diblender, kemudian dilakukan pengayakan, lalu didapatkan bubuk kayu manis. Penyeduhan teh kulit salak ini dilakukan dengan cara yang pertama itu dimasukkan bubuk teh 2 gram ke gelas yang ukurannya 200 ml, kemudian ditambahkan dengan sesuai perlakuan 1 gram, 2 gram, 3 gram, kemudian diseduh dengan 200 air yang mendidih, 200 ml air yang mendidih selama 15 menit, kemudian dapatkan teh kulit salak. Kemudian parameter yang diamati ini adalah rasa, aroma, dan warna. Untuk analisis warna dilakukan menggunakan Photoshop untuk mencari nilai L, A, dan B. Kemudian dilakukan juga uji horonik kepada beberapa panelis dengan skala numerik 1 sampai 5 yang dapat kita lihat di layar PPT bahwa skala 1 menandakan sangat tidak suka, skala 2 tidak suka, skala 3 agak suka, skala 4 suka, dan skala 5 sangat suka. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, rasa. Kita lihat pada tabel ini bahwa penambahan bubuk kayu manis berpengaruh terhadap rasa teh kulit salak. Dengan penambahan 1 gram, rasa sepat pada teh kulit salak dapat hilang. Karena kayu manis ini mempunyai cita rasa manis yang kuat sehingga mempengaruhi teh kulit salak. Menurut Ariana tahun 2008, kandungan yang terdapat pada kayu manis ini adalah cinnamaldehyde dan eugenol yang mempengaruhi rasa dan aroma pada suatu minuman. Sehingga ketika bubuk kayu manis yang digunakan semakin banyak, maka teh yang dirasakan akan semakin manis. Selanjutnya ada parameter aroma. Kita lihat pada tabel bahwa penambahan bubuk kayu manis ini berpengaruh terhadap aroma teh yang dihasilkan, di mana teh beraroma kulit salak pada perlakuan kanol, yaitu beraroma kulit salak, dengan penambahan bubuk kayu manis perlakuan K1 atau 1 gram diduga dapat menghilangkan aroma kulit salak. Hal ini menurut Gunawan tahun 2011 diduga karena adanya senyawa cinnamaldehyde yang terkandung dalam bubuk kayu manis sebesar 70%, sehingga semakin banyaknya digunakan bubuk kayu manis ini, maka aroma yang dihasilkan yaitu semakin menyengat. Kemudian parameter selanjutnya adalah warna. Dapat dilihat pada tabel bahwa penambahan bubuk kayu manis ini berpengaruh terhadap warna teh yang dihasilkan. Semakin banyak bubuk kayu manis yang digunakan, maka warna teh yang dihasilkan akan semakin pekat. Hal ini ditandai dengan berkurangnya nilai L, tingkat kecerahan pada teh, yang dimana kanol nilainya kecerahannya 37 yang lebih tinggi dan nilai kecerahan yang lebih rendah pada K3. Penambahan bubuk kayu manis pada teh kulit salak ini menunjukkan hasil bahwa terjadinya peningkatan warna kemerahan juga pada produk teh kulit salak. Hal ini diduga karena kandungan cinnamaldehyde itu sendiri yang menyebabkan warna teh menghasilkan warna merah bata.
Kemudian parameter selanjutnya yaitu dilakukan uji hedonik. Uji hedonik yang saya lakukan di sini yaitu dilakukan pada 5 panelis, di mana berdasarkan hasil uji hedonik yang saya lakukan bahwa penambahan bubuk kayu manis ini mempengaruhi tingkat kesukaan panelis. Pada uji hedonik ini dihasilkan perlakuan K2 atau penambahan 2 gram bubuk kayu manis yang terbaik, di mana rata-ratanya yaitu 3,8, mendekati kategori suka. Penambahan bubuk kayu manis ini mengandung sinemaldehid tanin, kalsium oksalat yang menyebabkan rasa manis pedas, sehingga penambahan bubuk kayu manis yang terlalu tinggi akan mengurangi kesukaan panelis, di mana salah satu faktor yang mempengaruhi kesukaan panelis ini yaitu di mana panelis kurang atau belum terbiasa terhadap produk yang terbuat dari bahan kayu manis. Kemudian analisis ekonomi. Yang pertama itu biaya produksi. Biaya produksi ini pertama ada biaya peralatan 1 kali beli, kemudian perlengkapan pendukung dalam 15 kali produksi, kemudian ada bahan baku dalam 15 kali produksi. Yang pertama itu kita dapat lihat biaya peralatan 1 kali beli, di mana jumlah totalnya itu yaitu sebanyak 580.000. Kemudian tabel berikutnya yaitu biaya perlengkapan pendukung, yaitu per bulan. Dalam 1 bulan itu ada 15 kali produksi, di mana total biaya perlengkapan pendukung ini senilai total biayanya 2.272.000. Selanjutnya yaitu biaya bahan baku 1 kali produksi. Kita lihat di sini bahwa bahan baku yang digunakan kayu manis dan kulit salak yaitu sekali produksi 50.000. Dalam 1 bulan ada 30 hari, di mana kegiatan produksi dapat dilakukan sebanyak 15 kali. Maka biaya bahan baku dalam 1 bulan yaitu sebanyak Rp750.000 per bulan. Sehingga total modal awal produksi itu yang dibutuhkan yaitu total modalnya 3.512.000. Kemudian dilakukan perhitungan omset penjualan. Dalam 1 kali produksi ditargetkan membuat produk minuman teh ini sebanyak 200 botol minuman ukuran 200 ml, dengan target penjualan yaitu 100 botol per hari dengan harga jual yaitu Rp3.000 per botol. Total penjualan dalam 1 bulan itu 100 botol kali 30 hari, jadi total penjualannya adalah 3.000 botol per bulan. Pendapatan bulan pertama yaitu pendapatan penjualan pertamanya, unit terjual dikali harga per unit, yaitu dihasilkan total pendapatan 9 juta. Pada bulan pertama ini dilakukan pengembalian modal sehingga pendapatan bulan pertama sama dengan pendapatan penjualan dikurang total biaya modal awal, yaitu senilai 9 juta dikurang 3.512.000, sehingga dihasilkan pendapatan pada bulan pertama yaitu 5.488.000. Kemudian pendapatan bulan berikutnya, di mana pendapatan penjualan yaitu senilai 9 juta. Pendapatan bersihnya itu yaitu sama dengan pendapatan penjualan dikurang perlengkapan per bulan ditambah bahan per bulan, yaitu di mana 9 juta dikurang 2.272.000, kemudian dikurang 750.000, hasilnya 5.998.000. Segitulah besar pendapatan bersih per bulan pada usaha produk minuman teh ini. Kemudian dilakukan perhitungan benefit and cost ratio. B/C rasio ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha yang akan kita lakukan layak atau tidak. Rumusnya itu penjualan per total biaya produksi, di mana total penjualan yang didapatkan yaitu 9 juta, kemudian dibagi dengan total biaya produksi yang senilai 3 juta per
9 juta per 3 juta 2.000, dimana kan dihasilkan nilai dengan nilai 2,9. Jika BCR 1 maka usaha layak. Jika nilai BCR 1 maksud saya jika nilai BCR lebih besar dari 1 maka usaha layak dilakukan, sedangkan jika BCR lebih kecil dari 1 maka usaha tidak layak dilakukan. Berdasarkan perhitungan tadi dapat nilai 2,9, maka usaha teh kulit salak ini dapat dikembangkan. Berikut adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari penelitian ini, yang pertama, berdasarkan pengamatan organoleptik teh kulit salak dengan perlakuan penambahan bubuk kayu manis memberikan pengaruh terhadap sifat organoleptik, rasa, aroma, dan warna pada teh kulit salak yang dihasilkan. Kemudian, uji hedonik yang dihasilkan perlakuan kedua terbaik atau penambahan 2 gram bubuk kayu manis dengan nilai rata-rata skor 3,8 mendekati kategori suka dengan kriteria memiliki rasa manis, aroma kayu manis, dan warna orange kecoklatan pekat dengan nilai L tingkat kecerahan 21, A tingkat kemerahan 30, dan B tingkat kekuningan 25. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan analisis ekonomi dihasilkan bahwa usaha teh kulit salak ini dengan penambahan bubuk kayu manis layak untuk dikembangkan. Adapun saran yang dapat saya sampaikan, itu sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut, yaitu umur simpan pada produk teh kulit salak ini. Dokumentasi penelitian kulit salak, ada bahan-bahannya itu kulit salak dan kayu manis. Kemudian ini dokumentasi penelitian tentang pembuatan bubuk teh kulit salak, kemudian dokumentasi pembuatan bubuk kayu manis, kemudian dokumentasi penyaduan teh, kemudian ini dokumentasi tentang analisis warna yaitu menggunakan Photoshop. Demikianlah presentasi hasil penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih.